Ketika ditanya cita-cita sama teman. Woi, kalian kalau udah besar nanti, cita-cita kalian mau jadi apa, woi? Kalau aku cita-citanya nanti pas udah besar mau jadi dokter. Soalnya kan kalau jadi dokter itu uangnya banyak. Tiap orang minta obat dikasih uang. Kalau kamu, apa, Bianca? Kalau aku mau jadi guru, soalnya aku pengen ngajarin anak-anak. Aku seneng kalau lihat Bu Endang pas lagi ngajar kita. Kalau kamu, cita-citanya mau jadi apa, Komar? Kalau aku ya, woi, aku cita-cita aku mau jadi pak polisi. Soalnya aku pengen nangkep orang-orang jahat. Terus biar aku bisa jagain nenek juga. Ih, Komar, mana ada polisi gagap? Kalau polisi gagap ya kayak gini. Wah, jangan kabur. Malingnya udah keburu kabur. Apaan sih Jamal? Lagian aku gagapnya cuma pas kecil. Besok udah besar aku nggak gagap lagi kok. Emangnya kalau kamu cita-citanya jadi apa, Jamal? Kalau aku beda ya, woi, nggak kayak kalian. Kalau aku cita-citanya mau jadi zombie. Hah? Zombie? Ih, apaan sih Jamal? Cita-cita masa jadi zombie? Kamu pasti habis nonton film kan? Kalian nggak tahu aja, woi. Jadi zombie itu keren, bisa ngejar orang. Terus orang yang udah kena gigi jadi zombie juga. Soalnya sekarang aku juga lagi nonton film Zombie for Series. Hah? Zombie for Series? Film tentang apa itu, Jamal? Kalian belum pada nonton ya? Zombie for Series itu ceritanya tentang wabah zombie yang sedang menyebar di Bangkok. Terus ada sekumpulan mahasiswa yang dikejar sama zombie. Dan mereka berlindung di sebuah kampus. Namun stok makanan mereka semakin menipis. Hingga akhirnya terjadilah konflik di antara mereka. Ceritanya menegangkan banget, woi. Serasa kayak dikejar zombie beneran. Makanya cita-cita aku pengen jadi zombie. Emang nontonnya di mana, Jamal? Iya, Jamal, seru juga kayaknya. Aku nontonnya di Lok-Lok. Kalau kalian mau nonton Zombie for Series, mending kalian nonton di sana juga deh. Soalnya di sana itu lengkap. Ih, nanti kalau udah di rumah aku mau nonton juga. Jadi yang bener cita-cita kamu mau jadi apa, Jamal? Cita-cita aku mau tetap jadi zombie. Nih, aku kejar kalian ya. Iya, apaan sih, Jamal? Seseram. Apaan? Iya, apaan sih, Jamal? Jamal seseram tau. Iya, apa sih, Jamal? Zombie marah. Jawabin pertanyaan followers part 5. Oke, karena masih banyak yang nanya dan bingung gimana proses pembuatan video Jamal dan Bianca, aku jawab pertanyaan kalian satu persatu lagi ya. Kak, kan tinggal di Sumatera Barat, kok nggak kena banjir? Aku emang tinggal di Sumatera Barat, tapi khususnya di kota Sawalunto. Dan alhamdulillahnya di kota Sawalunto itu nggak kena banjir ataupun nggak lodo ya guys. Dan mudah-mudahan kita doain untuk daerah yang terdampak banjir, semoga segera pulih kembali. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, Bianca sama ibu itu orang yang sama bukan sih? Oke, mungkin ini yang nanya pengikut yang baru ya, jadi masih banyak yang belum paham. Jadi, Bianca, Bu Jena, Bu Atun, dan ibu-ibu lainnya itu diperankan oleh satu orang ya guys. Nah, yang membedakannya itu dandanannya, karakternya, sama suaranya. Selanjutnya, Kak, itu sekolahnya nyewa apa gimana? Nah, sekolah tempat aku tag video ini, itu nggak nyewa sama sekali ya guys. Nah, karena di sini ada sekolahan, terus aku tag video nih di sini, pas anak-anaknya udah pulang. Dan kalau kita ngonten di sini, kita nggak ngotorin tempatnya atau merusak mainan di sini. Gitu guys. Selanjutnya, Kak, kalau bonceng bertiga itu di depan siapa? Maksud kalian video yang ini kan? Di sini pasti banyak banget yang bingung. Katanya cuma berdua, tapi kok di sini ada bertiga? Itu namanya peran pengganti ya guys. Dia itu hanya tampak dari samping ataupun dari belakang, tapi nggak diperlihatkan dari wajahnya. Dan peran pengganti itu juga nggak ada dialognya. Selanjutnya, Kak, rumah Bianca kok udah beda? Itu rumah siapa? Rumah ini kan yang kalian maksud? Jadi guys, dulu itu rumahnya Bianca tampak belakang dari rumah aku. Nah, sekarang kita udah pindahin rumah Bianca ke rumah kakakku. Soalnya kakakku dan keluarganya itu pindah ke luar kota karena dapat kerjaan di sana. Jadi sekarang Jamal dan Bianca udah punya rumah masing-masing. Jadi gitu ceritanya, kenapa rumah Bianca sekarang udah beda. Masuk. Terus aku juga dapat pertanyaan tapi lupa aku screenshot. Inti pertanyaannya tuh kayak gini, Kak, bikin konten kayak gitu idenya dari mana? Nah, untuk ide biasanya tuh aku terinspirasi dari kisah nyata diriku sendiri waktu aku masih kecil. Atau kebiasaan orang tuaku di zaman dulu. Atau kebiasaan tetangga-tetangga yang ada di kampungku. Terus aku kemas jadi sebuah konten.
Selain itu, aku juga suka nyari ide dari nonton drama ataupun film. Kayak sekarang nih, aku lagi nonton Stranger Things Season 5. Pada season ini akan mengakhiri cerita panjang pertempuran antara kota kecil Hawkins melawan teror mengerikan dari dimensi gelap Upside Down. Kota Hawkins kini bukan lagi tempat yang ceria. Setelah serangan brutal Vecna yang membuka 4 gerbang, kota ini telah terkoyak secara fisik dan spiritual. Warga kini hidup dalam trauma dan ketakutan yang ekstrim. Kalian penasaran nggak gimana kelanjutannya? Buruan nontonnya di Loklok, karena di Loklok kalian bisa nonton gratis tanpa biaya berlangganan, mudah diakses, dramanya lengkap, tersedia subtitle dan kualitas videonya tinggi. Buat kalian yang masih pengen tahu gimana proses pembuatan video Jamal dan Bianca, boleh banget nih kalian komen di kolom komentar. Nanti aku pilih komentar yang paling menarik terus aku jawab. Soalnya sekarang aku mau lanjut nonton nih. Banyak banget yang nanya ini, dan ini. Oke, aku coba jawab satu persatu ya. Kak, kalau proses syutingnya itu main satu karakter terus lepas ganti atau selesain satu karakter dulu? Nah, kalau proses syutingnya itu tergantung dari skrip ya. Biasanya kita ngabisin satu karakter dulu, terus baru ganti kostum, terus mainin karakter yang lain. Tapi ini tuh bikin ribet, soalnya pas ngeditnya kita harus bolak-balik mentahannya. Oke, pertanyaan kedua ya. Kak, kalau ada adegan ibu-ibu ngobrol berdua, itu satunya siapa? Kan kata kakak pemerannya cuma berdua. Nah, itu cuma pemeran pengganti atau yang nyamar aja ya. Jadi yang dilihatin itu cuma bagian bajunya atau bagian jilbabnya aja, nggak kelihatan full mukanya, gitu. Jadi ngebikin dramanya makin hidup, seolah-olah karakternya itu emang ada. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, yang ngedit videonya siapa? Nah, ini pertanyaan paling penting nih. Yang ngedit video itu suami aku ya guys, alias yang meranin Jamal, Pak Anwar, Pak Saipul, Komar, Wak Aceng. Untuk kameramen kita udah ada satu orang, tapi untuk editor saat ini masih kita yang handle. Sebenarnya kita emang lagi nyari editor, tapi belum nemu aja nih guys. Gimana dong? Oke, pertanyaan selanjutnya. Nggak kebayang segimana capeknya bikin drama, belum lagi ngeditnya. Bener banget guys, sebenarnya ada capeknya, ada senengnya juga sih. Capeknya itu kalau kita lagi bikin skrip, mikirin ide, proses syutingnya, belum lagi ngeditnya. Tapi seneng banget, apalagi dapat komentar dari penonton, Kak, episode selanjutnya kapan tayang? Kak, aku tungguin episode selanjutnya ya. Kak, aku udah nggak sabar pengen nonton episode selanjutnya. Rasanya tuh seneng banget bisa ngehibur teman-teman yang nonton video kita. Nah, buat ngobatin rasa capek, terus buntu mikirin ide, biasanya aku tuh suka nonton drama dulu. Kayak sekarang nih, aku lagi nonton drama Dear Ex di Loklok yang diperanin sama Kim Yoo Jung. Kalian udah pada nonton belum? Ya udah deh, sini aku kasih tahu jalan ceritanya. Drama ini menceritakan Bae Jin, seorang aktris muda yang berbakat dan tumbuh di lingkungan penuh kekerasan dan kesepian. Popularitasnya yang dulu bersinar mulai memudar ketika sifat aslinya diketahui publik. Bae Jin digambarkan sebagai artis yang sering memanfaatkan kecantikan dan pesonanya untuk memanipulasi orang demi karirnya. Di balik sikapnya yang ramah, ternyata ia menyimpan banyak dendam dan trauma masa lalunya. Ia tumbuh menjadi sosok yang kompleks antara korban dan pelaku. Tak hanya sampai di situ, drama ini juga menghadirkan kisah cinta yang rumit dengan Yoo Jun Soo, teman masa kecil Ajin yang rela melakukan apapun untuk melindunginya. Kalian penasaran gimana cerita lengkapnya? Makanya nonton di Loklok juga. Oh iya, masih ada pertanyaan lain nggak? Komen aja ya di bawah, biar aku jawab. Soalnya aku mau lanjut nonton nih. Masih banyak yang nanya, gimana sih proses pembuatan video Jamal dan Bianca? Oke, aku coba jawab satu persatu pertanyaan kalian ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Kak, kakak tinggalnya di mana? Aku tinggalnya di Sumatera Barat ya, khususnya di Sawalunto. Sia di Siko yang orang Minang kok. Pertanyaan yang kedua. Kak, aku mau tanya, itu warung Aceh punya siapa? Oh, warung ini kan? Nah, ini tuh juga warung aku guys. Aku tuh bikin warung ini sekitar tahun 2018. Jadi, kita pakai warung ini nggak perlu nyewa ya? Oke, pertanyaan ketiga. Kak, aslinya rumah Jamal, Bianca, Komar kayak gimana? Nah, ini pertanyaannya penting juga nih. Semua itu satu rumah ya guys, cuman dibagi-bagi titik pengambilannya. Nah, kalau tampak depan ini, pasti kalian udah tahu kan, ini tuh rumah Jamal, ini tampak depan rumah aku. Nah, kalau ruang tamu ini jadi bagian rumahnya Jamal juga. Nah, kalau tampak belakang ini tuh jadi rumahnya Bianca. Nah, kalau di sini jadi tampak rumah neneknya Komar. Pertanyaan yang keempat. Kak Bianca, siapa yang rekam video? Kalau kakak berdua, siapa yang rekam? Kalau dulu kita cuma berdua dan yang rekam itu pakai tripod. Tapi kalau sekarang udah ada kameramennya. Tapi kameramennya nggak mau di-spill. Gimana dong? Pertanyaan yang kelima. Istirahatnya kapan sih? Kalian kalau istirahat kapan? Malam kan? Nah sama, kita juga istirahatnya malam. Tapi sekali seminggu kita bikin jeda. Jadi sekali seminggu tuh kita nggak ngapa-ngapain alias libur. Udah aku capek jawabin pertanyaan kalian. Mending kalian temenin aku nonton deh. Aku lagi nonton Dynamite Kiss. Drama ini berpusat pada Go Darim yang diperankan oleh An Eun Jin, seorang wanita lajang yang nekat berpura-pura menjadi ibu demi bisa bekerja di tim produk bayi bernama Mother TF.
Masalahnya tim itu dipimpin oleh Kong Ji Hyo yang diperankan oleh Jang Ki Yong, sosok pemimpin yang cerdas, tenang, tapi agak kaku. Awalnya Darim cuma ingin cari nafkah dengan aman, tapi semuanya berubah setelah kissing yang tak sengaja antara dia dan Ji Hyo bikin suasana kantor mendidih. Yang jelas drama ini tuh seru banget. Kalau kalian mau nonton, mending buruan ke Lok-Lok deh. Soalnya di Lok-Lok itu lengkap dan aku selalu nonton di sana loh. Kak, masih ada yang mau nanya nih. Ah, udah aku mau nonton Dynamite Kiss. Ini juga lebih penting.